Baik, jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan final project kami pada mata kuliah Machine Learning for Text yang berjudul Aspect-Based Sentiment Analysis pada review aplikasi Stockbit. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Kade Yuni Suratri dengan NIM 3 digit terakhir 055 dan teman saya Ilham Arsi Dwi Atmojo dengan NIM 3 digit terakhir 131. Adapun yang melatar belakangi final project kami, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi Stockbit ini sudah berkembang menjadi platform investasi sosial dan perdagangan saham yang populer di Indonesia. Jadi fungsi aplikasi ini sebagai broker sekaligus media sosial untuk para investor, di mana di dalamnya terjadi interaksi aktif antar pengguna yang menghasilkan user-generated content berupa ulasan, komentar, ataupun diskusi forum yang sifatnya tidak terstruktur. Nah, untuk penyedia layanan, data ini dipakai untuk wawasan krusial dalam mengembangkan produk mereka. Tapi karena volume dan kecepatan pertumbuhan yang tinggi, analisis manual itu dinilai tidak efisien dan hampir mustahil untuk dilakukan secara keseluruhan. Nah, untuk urgensi project ini, itu letaknya di keterbatasan analisis sentimen tradisional yang hanya mengklasifikasikan ulasan secara biner. Padahal satu ulasan itu seringkali membuat opini terhadap berbagai aspek spesifik secara bersamaan. Di sini pendekatan machine learning, khususnya aspect-based sentiment analysis atau APSA, itu relevan karena dia bisa mengidentifikasi opini terhadap aspek-aspek spesifik secara otomatis dan mendalam. Nah, adapun rumusan masalahnya, bagaimana melakukan analisis sentimen berbasis aspek pada ulasan pengguna aplikasi Stockbit, bagaimana cara menerapkan model BGRU dengan representasi kata fast text serta bertopik untuk APSA, dan bagaimana performa akurasi, recall, precision, dan F1 score model BGRU dalam melakukan APSA. Nah, untuk tujuannya sendiri, untuk mengetahui bagaimana cara melakukan analisis sentimen berbasis aspek pada ulasan pengguna aplikasi Stockbit, kemudian mengetahui cara menerapkan BGRU dengan representasi kata fast text untuk APSA, dan yang terakhir mengetahui performa akurasi, recall, precision, dan F1 score model BGRU dalam melakukan APSA. Adapun batasan sistemnya, yang pertama sistem yang kami bangun atau kembangkan itu hanya mendukung bahasa Indonesia dan terbatas di domain ulasan aplikasi pasar modal. Dalam kasus ini Stockbit. Dan panjang kalimat input user itu dibatasi hingga 100 kata. Kemudian ukuran file unggah user hanya mencapai 200 MB dengan format file CSV dan XLXS. Kemudian label sentimennya dikelompokkan menjadi positif dan negatif. Dan aspek yang dihasilkan itu bergantung pada kualitas dan distribusi data ulasan yang digunakan saat latihan. Lanjut masuk ke bagian data. Jadi data yang kami gunakan di project ini yaitu dataset Stockbit yang kami peroleh melalui website Kaggle, di mana fitur kolom utamanya berupa konten, isi ulasan, dan skor, yaitu rating pengguna dari 1 sampai 5. Jadi kolom yang kami pakai itu kolom konten dengan tipe datanya string dan juga di sini skor dengan tipe datanya integer. Data di sini itu jumlahnya 13.020 entry data, dan untuk skema pelabelannya, jadi data itu diklasifikasikan menjadi 2 kategori, jadi skor 4-5 itu kami klasifikasikan ke data positif, dan skor 1-3 itu kami klasifikasikan ke data negatif. Nah, berdasarkan eksplorasi data yang sudah kami lakukan, jadi ulasan dengan sentimen positif itu mendominasi dataset. Jadi diperlukan penanganan khusus terhadap ketidakseimbangan jumlah data tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan desain pipeline system. Nah, pipeline ini dimulai dari penerimaan data hingga ke penyajian hasil analisisnya. Jadi sistem di sini dia menerima teks ulasan nanti dari pengguna, dari dataset historis, ataupun nanti pengguna bisa menginputkan secara langsung di
website yang sudah tersedia. Kemudian dilakukan tahap preprocessing di sini untuk menyiapkan teks supaya lebih optimal lagi untuk pemodelan aspek dan juga sentimen. Jadi di preprocessing ini dilakukan pembersihan noise, jadi akan dihapus HTML entitasnya, kemudian karakter non-alfabet, spasi berlebih, dan juga normalisasi huruf berulang. Kemudian juga dilakukan normalisasi slang menggunakan kamus bahasa Indonesia untuk memetakan kata yang tidak baku ke bentuk baku. Setelahnya dilakukan juga stop word removal dan juga stemming. Nah, untuk hasil preprocessing nanti itu menghasilkan teks-teks yang siap untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian dilakukan ekstraksi aspek di sini menggunakan bertopik untuk mengidentifikasi topik atau aspek dominan di dalam ulasan. Jadi teks hasil preprocessing-nya itu dipakai untuk membentuk embedding kalimat, kemudian lanjutkan dengan reduksi dimensi dan proses clustering topik, serta ekstraksi kata kunci yang nanti merepresentasikan masing-masing topiknya. Nah, kualitas suatu topik itu nanti dievaluasinya menggunakan coherence score dengan optimasi parameter, seperti min topic size. Kemudian dilakukan pembersihan topik melalui outlier reduction dan topic reduction. Kemudian topik yang dihasilkan itu digabung secara semantik menggunakan large language model sehingga diperoleh aspek konseptual tingkat tinggi yang lebih mudah untuk diinterpretasikan. Nah, untuk meningkatkan efisiensi inferensi, sistem itu menyediakan opsi klasifikasi aspek terawasi dengan memanfaatkan hasil bertopik yang tadi sebagai pseudo label. Jadi pseudo label itu dipakai untuk melatih model klasifikasi aspek berbasis Big-RU dengan representasi kata fast text. Sehingga di tahap deployment sistem nanti itu bisa memetakan ulasan baru langsung ke aspek tanpa dia perlu menjalankan bertopiknya kembali. Nah, selain itu, secara paralel, analisis sentimen juga dilakukan menggunakan model Big-RU dan juga fast text yang dirancang untuk bisa menangani bahasa informal dan kata out of vocab atau OOV, serta menangkap konteks dua arah dalam satu teks. Nah, model sentimen yang dilatih pada data itu sudah diseimbangkan dan dievaluasi menggunakan confusion matrix, serta matrix precision recall, F1 score, dan juga dengan keluaran berupa label sentimen dan nilai confidence-nya. Di sini, hasil akhir dari sistem yang diperoleh, jadi setiap ulasan itu menghasilkan pasangan aspek sentimen yang merepresentasikan opini pengguna terhadap aspek tertentu dari aplikasi Stockbit. Jadi model aspek dan sentimen yang sudah dilatih itu disimpan, kemudian diintegrasikan ke aplikasi web berbasis Streamlit-nya. Jadi nanti di tahap inferensi, pengguna itu cukup memasukkan teks ulasan dan sistem secara otomatis akan menampilkan teks hasil pre-pro, aspek yang terdeteksi, kemudian sentimen beserta nilai confidence. Baik, kemudian lanjutkan dengan desain model, di mana desain model ini terbagi menjadi dua, yaitu desain model ekstraksi aspek untuk bertopiknya dan juga desain model klasifikasi aspek dan sentimen dengan menggunakan Big-RU fast text. Pertama, untuk desain ekstraksi aspeknya, itu ada beberapa komponen penting. Yang pertama itu ada sentence embedding, jadi di tahap awal, itu setiap ulasan pengguna itu direpresentasikan ke dalam bentuk vektor embedding kalimat menggunakan model sentence transformer All Indo E5 Small Version 4. Kemudian, embedding hasil sentence transformer itu umumnya memiliki dimensi yang tinggi sehingga perlu adanya proses reduksi dimensi sebelum masuk ke tahap clustering. Jadi digunakan uniform manifold
approximation and projection atau UMAP. Nah, konfigurasi parameter UMAP itu sebagai berikut. Selanjutnya itu ada clustering. Di clustering ini menggunakan algoritma hierarchical density-based spatial clustering of application with noise atau HDBaseCAN. Jadi algoritma ini dipakai untuk mengelompokkan embedding hasil UMAP menjadi beberapa topik berdasarkan kepadatan data. Jadi parameter utamanya sebagai berikut. Kemudian yang terakhir itu ada topik representation. Jadi setelah proses clustering selesai, setiap cluster topik itu perlu direpresentasikan secara linguistik supaya bisa diinterpretasikan oleh manusia. Jadi kami memakai count vectorizer dengan stopword bahasa Indonesia. Kemudian untuk desain klasifikasi aspek dan sentimennya, ada beberapa layer. Yang pertama itu dari layer embedding fast text-nya. Jadi dia menggunakan matriks embedding dari fast text yang sudah dilatih sebelumnya, jadi dimensinya 300. Kemudian di sini ada layer bigru. Jadi di sini layer bigru-nya menggunakan 2 lapis bigru. Jadi lapis pertama itu punya 108 unit untuk meneruskan informasi sekuensial ke lapis berikutnya. Jadi lapis berikutnya itu memiliki 64 unit untuk mengekstrak fitur tingkat tinggi. Jadi dengan bigru ini kita bisa menangkap konteks kalimat dari arah maju dan mundur secara bersamaan. Kemudian yang ketiga itu ada regularisasi dan normalisasi. Jadi dia untuk mencegah overfitting, kemudian ditambahkan layer dropout serta batch normalization untuk mempercepat proses convergence-nya dan juga menjaga stabilitas gradien selama latihan. Kemudian layer output, jadi di bagian akhir model ada fully connected layer, aktivasi ReLU-nya di 32 unit. Kemudian berakhir di layer output-nya dengan 8 unit menggunakan aktivasi softmax supaya bisa mengklasifikasikan kategori aspek atau sentimen secara spesifik. Dan yang terakhir untuk di hyperparameter tuningnya, itu model dioptimalkan dengan mengatur jumlah LSTM units-nya dengan menambahkan layer dropout untuk mencegah overfitting serta melakukan penyesuaian learning rate. Jadi dengan menggunakan model bigru ini, karena base-nya ke kemampuan dalam memahami konteks jangka panjang dalam data sekuensial dengan struktur yang lebih sederhana dibandingkan LSTM, sehingga proses pelatihan itu bisa menjadi lebih efisien. Dan juga model bigru ini dikombinasikan dengan fasttext untuk dataset ulasan Stockbit karena dia mampu menangani kata-kata tidak baku atau slang dan istilah teknis dalam investasi melalui pendekatan support. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ilham Arsyad Mojo dengan NIM akhiran 1131. Di sini saya akan menjelaskan implementasi dan evaluasi. Jadi, di sini kami menggunakan dataset Stockbit. Yang kami gunakan yaitu kolom konten dan skor. Di sini untuk datanya sendiri, kami mengambil data yang jumlah katanya itu di lebih dari 3 dan kurang dari 100. Jadi untuk reprocessing sendiri, yang pertama yaitu scaffolding, yaitu mengubah kata menjadi lowercase. Kemudian cleaning data, jadi membersihkan simbol noise di dalam datanya. Kemudian di sini kami melakukan normalisasi slang. Kemudian selanjutnya kami melakukan
stop word removal. Tapi jadi ini kami memfilter di mana kata-kata negasi tidak kami hilangkan, karena itu akan menjadi fitur untuk sentimennya nanti. Kemudian kami juga melakukan stop word untuk kata-kata negasi juga. Selanjutnya kami melakukan splitting data. Jadi untuk data dengan kelas positif itu kami menggunakan dari rating 4 dan 5, dan untuk negatif itu dari rating 1 sampai 3. Dari data itu kami mendapatkan sekitar 4.239 untuk positif dan 3.181 untuk negatif. Selanjutnya kami melakukan undersampling, jadi mengikuti kata negatifnya. Selanjutnya untuk topik modeling kami menggunakan bertopik. Jadi bertopik sendiri adalah sebuah pipeline untuk pemodelan topik. Jadi di bertopik sendiri ada embedding. Di sini kami menggunakan embedding dari Lazarus NLP. Jadi untuk dimensinya itu ada di 384 dimensi. Selanjutnya masuk ke dimensionality reduction, kami menggunakan UMAP. Umumnya pakai UMAP di bertopik. Jadi tujuan dari dimensionality reduction sendiri itu untuk agar topik ini tidak terlalu banyak. Jadi itu bisa mempercepat clustering dan menjaga hasil dari topik modeling itu sendiri. Kemudian masuk ke clusteringnya. Di clustering itu menggunakan model HDB scan. Jadi kenapa model HDB scan itu, karena model HDB scan itu bisa mencari kelompok topik secara otomatis. Jadi di sini tetap perlu mendefinisikan minimum topik size-nya. Ini tujuannya untuk membangkitkan topik. Jadi topik itu terbuat jika ada 50 anggota, seperti itu misalnya. Jadi semakin besar minimum topik size-nya, maka jumlah topiknya akan semakin kecil. Selanjutnya di sini dilakukan training. Jadi dari 4 minimum topik itu didapatkan topik 9 dengan nilai koherensi tertinggi, dan NPM ini adalah normalize pointwise mutual information. Jadi itu seberapa sering kata-kata penting di dalam satu dokumen yang sama. Selanjutnya dari 9 topik itu ada satu topik yang outlier.
Jadi di BERT itu topik min 1 itu didefinisikan sebagai outlier. Selanjutnya modeling klasifikasi. Jadi kami menggunakan model BigGRU dengan embedding FastTag untuk klasifikasi aspek dan juga sentimen. Untuk modelnya sendiri itu layer pertama embedding, kemudian masuk ke bidirectional, kemudian masuk ke dropout untuk mematikan beberapa fitur agar tidak overfitting. Kemudian masuk ke dalam layer normalisasi ini agar tidak terjadi gradient exploding. Kemudian masuk ke layer BigGRU lagi, kemudian dropout sampai ke akhirnya output layer dengan neuron 1 karena kelasnya hanya ada 2 yaitu positif dan negatif. Ya, ini untuk model klasifikasi sentimen. Jadi di sini kami melakukan training dengan 30 epoch dan juga kami melakukan early stopping dengan passion itu di 3. Jadi ketika tidak ada perubahan di 3 epoch maka trainingnya berhenti. Di sini kami juga melakukan batching datanya. Jadi batch data sendiri itu agar pengubahan bobot itu tidak satu data langsung diubah bobotnya. Jadi untuk batching sendiri, jadi di sini ada 64. Jadi setiap 64 data baru diupdate bobotnya. Ini bisa mengurangi penggunaan resource, jadi lebih ringan dan juga lebih cepat. Selanjutnya untuk evaluasi dari model klasifikasi ini, kami menggunakan confusion matrix. Jadi dari 636 data, untuk yang berhasil di klasifikasi negatif itu ada 556 dan positifnya di 529. Untuk hasilnya sendiri itu ada di 0,85 akurasinya. Selanjutnya untuk ini ada testing prediksi. Jadi tampilannya bagus, masuk ke sentimen positif, aplikasinya sering error dan lambat, mengecewakan, masuk ke negatif, fiturnya lumayan lengkap tapi tampilannya kurang menarik. Ini juga masih positif. Karena di sini tidak ada netral, jadi modelnya mengklasifikasinya ke dalam kelas positif. Selanjutnya untuk klasifikasi topik. Oh ya, sebelumnya untuk data yang -1 ini kami drop, jadi dibuang 2 data. Untuk klasifikasi aspek sendiri pipeline-nya sama seperti klasifikasi sentimen. Di sini untuk evaluasi hasilnya itu di 0,74 untuk akurasinya.
Selanjutnya masuk ke demo. Misalkan di sini ada single prediction dan juga bisa batch prediction. Misalkan aplikasinya sangat mudah. Di sini aplikasi sangat mudah untuk digunakan, mendapatkan hasil sentimen positif dan aspeknya pengalaman pengguna dan stabilitas. Dan misalkan kita coba batch prediction, nah di sini bisa dilihat untuk sentimennya sendiri. Jadi ada prediksi sentimen, ada confidence-nya, prediksi aspek dan juga confidence aspek. Nah, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih.